Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail patiros samawati wal ar alimil ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah kholisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al madad hadir yasikin wal arifin sayyidina wa malana sultan awliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qadassallahu Sirul Aziz Sahibul Izazah Wal Karama Fiddin Wad Dunya Wal Akhirah Wa Bibarakati Sana Al-Mukarram Asyidi Syekh Abdurrahman Sumanahtim Bijalali Ruhi Nabil Mustafa Sallu alaihi wasallim amma ba'du. Para jamaah usaha Katolik dimanapun berada, sambil kita nunggu buka puasa ngebuburit, kita akan mengkaji, ngaji, membacakan kitab Sir Asrar Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada kajian sore menjelang buka ini, kita akan mengkaji yaitu pembagian ma'rifat. Apa? Pembagian ma'rifat. Ma'rifat itu dari bahasa Arab arafa ya'rifu ma'rifat, masdar. Maka kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, fal ma'rifatu nau'ani, maka adapun ma'rifat nau'ani itu dua macam. Pertama, ma'rifatu sifatillah, ma'rifat sifat-sifat Allah. Yang kedua, wa ma'rifatu zatillah, yaitu ma'rifat zatnya Allah. Pa ma'rifat sifati, maka ma'rifat sifat takunu ada hazal jismi, bagian badan. Fidaraini, di dunia dan akhirat. Wa ma'rifatu zat, dan ma'rifat zat takunu hazza ruh, bagian daripada ruh qudsi. Fil akhirat, itu ada di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ayadnahu, dan kami kuatkan dia biruhul qudsi, dengan ruh qudsi. Al-Baqarah ayat 87. Wa hum muayyaduna biruhul qudsi, mereka dikuatkan dengan ruh qudsi. Wahatani ma'rifatani, dua ma'rifat ini la tahsulani, tidak akan diperoleh, tidak akan berhasil, illa kecuali bi ilmaini, dengan dua ilmu. Ilmu yang pertama ilmu zahir, ilmu yang kedua ilmu batin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmu bilisan, wadzalika hujatullah, itulah hujah Allah Ta'ala ala ibni Adam, atas anak Adam. Wa ilmu fil jinan, ilmu fil jinan, fadzalika, maka itu ilmun nafi, yaitu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat.
Wal insanu adapun insan manusia, yahtaju butuh awalan yang pertama, ila ilmi syariat kepada ilmu syariat, liyuhasilu supaya memperoleh apa ruh kasbal badan usaha badan bihi dengannya, wahwa darajat. Summa yahtaju kemudian dia butuh illa ilmi batin liyuhasilur ruh supaya ruh memperoleh kasba usaha ma'rifatnya fi ilmil ma'rifat dalam ilmu ma'rifat. Wadzalika dan itulah yasulu tidak diperoleh ila kecuali bitarkir rosumat yaitu dengan meninggalkan rosumat tanda-tanda alati yang ia yaitu mukhalifatun lisyariah menyalahi bagi syariat wa tariqah dan torekoh. Wa husuluhu dan memperolehnya biqubulil masyaqat nafsiyati wa ruhaniyati liridoi ta'ala bila riyain wala sum'atin. Dan memperolehnya dengan menerimanya masyakoh, hal-hal yang berat, hal-hal yang memberatkan nafsiyah jiwa atau nafsu jiwa, waruhaniyah dan ruh, untuk mencari doa Allah tanpa riya, tanpa sum'ah. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyaman amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan ketemu Tuhannya, maka beramal solehlah. Jangan dia mengutukan Tuhannya dengan dalam beribadah kepada Tuhan dengan salah seorang siapapun. Al-Kahfi ayat 110. Wallahu alam bishawab. Jadi kata Syekh Sultan Aulia, makrifat itu ada dua macam. Makrifat sifat, mengenal sifat-sifatnya Allah. Kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, samian, basir, mutakaliman. Yang 20. Di mana sifat-sifat Allah tadi, yang 20 tadi, ya, itu ada di jism, di badan, di dunia dan akhirat. Itu di pidarini dunia dan akhirat. Ada di jism, di jasmani atau di jasadnya manusia. Jadi manusia itu bisa bicara, bisa ngomong, bisa bicara, bisa melihat, bisa hidup. Itu karena ada sifat Allah. Kalau marifat zat itu nanti bagian ruh kursi. Ya, sebagaimana firman Allah, kami kuatkan dia biruh kursi. Artinya mereka itu dikuatkan dengan ruh kursi. Yaitu ruh kursi ini ada di alam lahut. Asli manusia itu ruh kursi, ruh sultani, ruh riwani, sama ruh jismani. Ya, marifat sifat takunu hadho fid darain. Itu ada di badan, bagian badan di dunia dan akhirat. Kalau marifat zat ada di bagian ruh. Ya, ruh qudsi fil akhirah. Ada di akhirat, di alam lahut. Wahatani marifatani, kata Syekh Sultan Aulia, dua marifat ini tidak akan diperoleh, tidak akan didapatkan kecuali dengan dua ilmu, saudara. Apa yang pertama dua ilmu tersebut? Ilmu yang pertama ilmu zahir disebut ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu balago, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang kehidupan masalah buat dunia. Kedua ilmu batin. Ilmu batin itu ada yang di ilmu tasawuf, di ilmu torekoh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmu di lisan doang dan ilmu yang di lisan doang itu katanya buat
Allah sebagai bukti hujah Allah buat anak Adam. Ada orang ngajar keilmuan, ngomong torekoh, ngomong tasawuf, tapi cuma di mulut doang. Tidak ada praktek di dirinya. Itu jadi hujah. Ada dua. Ya, yang satu lagi ilmu piljinan, ilmu dalam hati. Padahal ilmu nafi itu ilmu nafi. Maka kalau dalam aba guru bahwa ilmu piljinan dalam hati itu yang disebut latifah qalbi, rusiri, khofi, afa, nafsi, kolab, muraqabah dia, may akroba, itu ilmu nafi. Kalau ilmu pilihan mereka menjelaskan tentang tafsir Quran, menjelaskan tentang syarahnya hadis, menjelaskan tentang fikih, menjelaskan tentang usul fikih. Itu ilmu lisan. Tapi ilmu pijinan itu yang ditanam, yaitu kalimat la ilaha illallah yang harus ditembuskan kepada 7 latifah, dan zikir Allah 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 ditembuskan kepada 7 latifah ditambah muraqabah 3. Ahadiyah maya akrobiyah. Itu ilmu piljinan. Makanya 2 marifat ini nggak bakalan, kata Syekh Sultan, hanya Anda belajar ilmu syariat doang, ilmu zahir nggak akan didapat sampai kapanpun. Jadi 2 marifat ini diperolehnya harus pakai 2 ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu dalam hati. Mana yang ditanam itu ismu zatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk. Itu piljinan. Yang disebut pisudur. Terus kata Syekh Sultan, manusia pertama butuh kepada ilmu syariat. Kenapa manusia pertama manusia yang dibutuhkan ilmu syariat? Supaya ruh yang ada di dirinya itu untuk memperoleh usaha badannya dengan ilmu syariat tadi. Makanya sholat 5 waktu pakai ilmu syariat, jasad, raganya dia sholat, betul. Nah kalau orang pakai ilmu syariat doang, dia memperoleh tuh buat ruh dia. Ya, badan dia berusaha dan digerakkan oleh ruhnya mendapatkan derajat. Sedangkan kata Syekh Sultan Alia, derajat yang ada buat manusia itu ada 3 derajat, surga derajat. Ada 3 tingkatan. Di alam mulki namanya surgal ma'wa, di alam malakut namanya janatu naim, di alam jabarut namanya janatu firdaus. Yang kedua, manusia itu butuh ke ilmu batin. Kenapa? Supaya ruh itu memperoleh usaha ma'rifatnya mengenal dalam ilmu ma'rifat. Nah ini ilmu torekoh. Ilmu batin itu ilmu torekoh ditalkin dulu. Ilmu batin tak akan terbuka kalau tidak masuk torekoh, saudara. Wadhalika la yasulu illa bitarki rusumat. Kata Syekh Sultan Alia, tidak akan diperoleh itu semua kecuali dengan meninggal rusumat, gambaran-gambaran, tanda-tanda, yaitu meninggalkan jangan sampai melanggar hukum syariat atau torekoh. Hukum syariat itu sholat 5 waktu, ya, puasa, jangan dilanggar itu. Torekoh itu jangan sampai ada mazmuma, nggak ada nafsu amaroh, lawama, hubudunnya. Jangan sampai melanggar syariat dan torekoh. Husulu diperolehnya. Ya, untuk memperolehnya orang tadi ilmu batin, berarti dia dalam menjalankan syariat maupun torekoh, dia harus menerima masyakoh. Masyakoh itu dalam pandangan orang-orang fikih sesuatu yang memberatkan buat nafsu dia. Maka di torekoh itu harus zikir 165. Setiap habis sholat 165. Zikir jahar. Zikir khofinya buat rohaninya. Di 7 latifah. Tidak lain untuk mencari di Allah tanpa riya, tanpa sum'ah. Itulah yang Allah katakan dalam firman surah Al-Kahfi ayat 10. Pamangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jadi kalau ketika pengen ketemu Tuhannya, jangan sekali-kali beramal soleh untuk mengutuhkan dengan lainnya. Fokus. Nah ini semua pakai ilmu toreko. Ilmu batin itu ilmu toreko, ilmu suluk. Ilmu suluk, ilmu toreko itu harus ditalkin sama Syekh Mursyid. Sebagaimana
Syekh Abdul Somad Al-Palembangi dalam kitab Syiar Salikin, orang yang namanya untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang tercela, takabur, ujub, beria, itu semua harus ditalkin kepada mursyid yang sisinya nyampe. Pakai ilmu toreko, ilmu batin itu harus masuk toreko. Tanpa masuk toreko nggak bakal bisa ilmu batin. Ilmu batin jangan salah, bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu hikmah. Ilmu batin, ilmu suluk, ilmu perjalanan wali-wali Allah, para guru-guru mursyid. Jadi dua ilmu tadi, makrifat ini tidak akan dihasilkan, dua makrifat sifat maupun zat tidak akan diperoleh kecuali dengan apa? Dua ilmu, yaitu ilmu zahir, ilmu batin. Ilmu zahir, ilmu syariat, ilmu batin, ilmu makrifat. Pertama, manusia memang butuh dia untuk apa? Pertama, ilmu syariat. Kenapa ilmu syariat? Supaya ruhnya ya, bisa memperoleh dari badannya ketika sholat tuh, memperoleh derajat itu. Zikir, jahar, memperoleh derajat. Kedua, ilmu batin, supaya ruh itu memperoleh usaha ma'rifatnya si ruh tadi dalam ilmu ma'rifat. Keduanya itu harus artinya meninggalkan sesuatu yang tidak boleh melanggar syariat maupun toreko. Jadi intinya dalam kitab Syekh Sultan Aulia bahwa marifat ada dua, marifat sifat, marifat zat. Marifat sifat adanya di jasad manusia, pidaraini. Kalau marifat zat nanti buat ruh kursi, nanti di akhirat. Jadi keduanya syaratnya harus pakai dua ilmu, namanya ilmu zuhir maupun ilmu batin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya, karena ini buat nunggu buka puasa, ya, puasa malam ke-7, mudah-mudahan kita selalu beristiqomah tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan kajian-kajian ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat, mudah-mudahan kita seistiqomah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Ustaz Katorik mohon dibuka pintu maafnya, karena ilmu yang kita pelajari ilmu pahlawan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.